siapa yang sudah bisa baca? Apa coba bacaannya yang ini? Masya Allah, kebersihan, jagalah ketertiban. Nah, hari ini teman-teman mau membuat keyakinan kelas. Membuat apa, Pinter? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih, teman-teman? Apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu seperti peraturan. Apa, Pinter? Peraturan. Coba nak, tadi sudah dibaca sama Dek Ajlan. Yuk kita baca lagi bersama-sama keyakinan kelas. Yuk bersama-sama. Aku anak sopan. Cinta kebersihan. Jagalah ketertiban. Ulangi lagi. Aku anak sopan. Cinta kebersihan. Jagalah ketertiban. Teman-teman, aku anak sopan. Anak sopan itu yang seperti apa ya? Yang bagaimana? Coba kalau yang sopan. Oh, baik hati. Apalagi? Oh, Masya Allah. Apalagi? Nolong orang. Apalagi? Nolong kakek-kakek. Terus kalau berbicara teriak sopan tidak? Tidak. Kalau mau masuk kelas harus bagaimana? Bagus, harus assalamualaikum. Kalau ke ibu guru harus bagaimana? Baik. Kalau ke teman harus bagaimana? Harus disayangi. Kalau ke orang yang lebih dewasa harus bagaimana? Harus sopan. Kalau mau keluar kelas harus bilang apa dulu? Masa Allah, namanya itu permisi, Ipat hebat. Nah, aku anak sopan itu jadi ketika masuk kelas teman-teman harus mengucapkan salam. Kalau sama bu guru harus sopan. Kalau berbicara boleh teriak-teriak? Tidak boleh. Kalau sama teman harus disayangi? Iya. Boleh berantem sama teman? Tidak. Boleh rebutan mainan sama teman? Tidak. Tapi harus bagaimana dengan teman? Harus baik, harus berbagi. Kalau ada teman yang membutuhkan harus apa? Harus ditolong. Bagus, harus dibantu. Itu termasuk aku anak yang sopan. Bicara tidak teriak-teriak. Berdoa sambil ngobrol sopan tidak? Tidak. Tapi kalau berdoa harus fokus, harus susu. Boleh tidak kalau berdoa teriak-teriak Bismillahirrahmanirrahim dipermainkan, boleh tidak? Tidak. Berarti itu sopan tidak? Tidak. Terus kalau semisal mengganggu teman, boleh tidak? Tidak. Itu sama saja tidak sopan karena sudah mengganggu ketenangan orang lain. Nah, selanjutnya yang kedua, apa ini? Cinta kebersihan. Coba Bu Yuni mau bertanya, kebersihan itu apa sih? Kebersihan itu yang misalnya rumahnya banyak kotoran dibersihin biar setannya gak ada. Masya Allah. Apalagi? Setuju tidak kalau kelasnya bersih, teman-teman? Setuju. Kalau kelasnya bersih jadi bagaimana? Berkilau. Ada kumannya tidak? Tidak. Kalau kelasnya bersih ada lalatnya tidak? Terus jadi sehat tidak? Jadi menjaga kebersihan itu harus bagaimana? Kalau membuang sampah jangan
Jangan sembarangan. Tapi perempuan kemana membuang sampahnya? Tempat sampah. Terus apa lagi? Kalau sudah menggunakan mainan, teman-teman harus bagaimana? Harus cuci tangan, harus dibereskan. Terus kalau anak-anak tiba-tiba di luar melihat sampah yang berserakan, bagaimana? Dibiarkan atau mau diambil lalu disimpan ke tempat sampah? Diambil lalu dibuang ke tempat sampah. Karena apa coba? Iya, biar bisa menjaga kebersihan. Terus kalau teman-teman sudah menggunakan alat tulis, dibagaimanakan lagi? Dibereskan kemana ya teman-teman? Ke tempatnya. Boleh kalau semisal sudah menggunakan buku lalu dilempar? Setuju tidak kalau dilempar? Tidak. Nanti kena teman. Terus nanti apa lagi? Kelasnya bagaimana? Bagus, kelasnya berantakan. Kalau kelas yang berantakan kelihatannya bagus tidak? Ada setan. Dikelilingi setan. Teman-temannya nyaman tidak belajar? Tidak. Masya Allah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau melihat sampah harus dibuang. Terus kalau anak perempuan kalau melihat ininya berantakan, dibagaimanakan? Diberesin, disapu. Bisa teman-teman menyapu? Bisa. Terus kalau sudah menggunakan mainan harus bagaimana Neng Alika? Harus dibereskan. Iya, biar kelasnya rapi, tidak berantakan. Jadi teman-temannya sudah cinta akan kebersihan. Setuju teman-teman? Setuju. Tadi yang pertama, aku anak sopan, setuju? Boleh tidak kalau teman-temannya berantem dengan teman? Tidak boleh. Tidak kalau teman-temannya sama teman? Boleh tidak. Terus ada lagi, menjaga kebersihan. Kalau teman-teman batuk, mulutnya harus dibagaimanakan? Ditutup. Kalau semisal bersin, harus ditutup juga ya. Nah, yang ketiga apa? Jagalah ketertiban. Coba teman-teman, Ipat duduknya tertib tidak? Tidak. Kalau duduk yang tertib bagaimana? Duduknya yang rapi. Dengarkan Bu Guru ya. Jadi kalau yang tertib itu seperti apa? Duduknya rapi, orangnya baik, berdoanya dengan tertib. Boleh tidak sambil lari-lari berdoanya, lari-lari ke sana, lari-lari ke sini, keliling-keliling aja, keliling-keliling aja, boleh? Oh, itu mah kalau lagi syai itu mah ya. Kalau di kelas mah apalagi ketika berdoa harus duduk rapi. Boleh kalau teman-teman sedang bermain, teman-teman boleh bermain di luar, boleh lari, boleh keliling-keliling. Akan tetapi ketika sedang berdoa, Bu Guru sedang menerangkan, harus duduk tertib. Biar apa? Biar setannya ada kerjaan kita, setan biar nggak bisik-bisik. Iya, biar tidak dibisik-bisikin. Biar ilmu yang diberikan oleh Ibu Guru, teman-teman bisa kedengaran, konsentrasi. Nanti kalau semisal ditanya sama mamanya di rumah, teman-teman tadi belajar apa? Apa ya? Lupa lagi. Itu akibat tidak tertib. Karena sedang belajarnya lari-lari, keliling-keliling, ngobrol, bisik-bisik. Jadinya seperti itu. Terus kalau sedang berbaris harus bagaimana? Harus rapi. Terus pakaian, lihat teman-teman, pakaiannya rapi tidak? Coba lihat. Kalau yang belum rapi boleh dirapikan.
Menggunakan pakaian juga harus tertib. Boleh tidak kalau ke sekolah pakai baju tidur? Tidak, harus ada aturannya. Terus, boleh tidak kalau datang ke sekolahnya kesiangan? Tidak. Boleh tidak mengganggu teman? Tidak, tapi harus sayang kepada teman. Terus kalau diberi tugas sama bu guru, maka teman-teman harus diselesaikan. Jangan baru sedikit, bu guru sudah. Karena aku malas. Boleh jadi anak yang pemalas? Tidak, tapi harus jadi anak yang pintar yang rajin. Jadi sekali lagi, tadi apa keyakinan kelasnya pintar? Aku anak cinta bersihan, jagalah tertiban. Nah, sekarang Bu Yuni mau berbicara lagi tentang keyakinan kelas teman-teman. Jawab setuju atau tidak. Berbicara harus pelan, setuju tidak? Setuju teman-teman, siap kalau berbicaranya pelan. Tidak teriak-teriak, apalagi jerit-jerit. Karena di sini bukan hutan, orang-orangnya dekat. Jadi berbicaranya tidak boleh teriak-teriak. Terus, mau sayang pada teman? Sayang pada teman setuju tidak? Setuju teman-teman mau sayang sama teman? Mau semisal teman-teman punya mainan, mau direbut sama teman-temannya? Tidak, tapi kalau ada mainan harus bergantian. Kalau meminjam harus bilang dulu. Kan ketika sudah diberi mengucapkan terima kasih. Kalau mau minta bantuan mengucapkan minta tolong. Kalau bersalah mengucapkan minta maaf. Kalau mau lewat mengucapkan permisi atau punten. Terus bilang puntennya sambil berdiri gini atau menundukkan badan? Menundukkan badan. Itu ciri-ciri anak yang sopan. Boleh tidak berkata kasar? Tidak. Semisal bahasa binatang. Teman aku suka bahasanya kasar-kasar, Bu. Udah biarin. Ipatna tidak boleh mengikuti karena dia punya mulut. Terus mungkin dia tidak tahu kalau berbicara kasar itu tidak sopan. Belum tahu, karena sekarang Ipatna sudah tahu bahwa apa saya? Pas kemarin kita main sama Alfa Arun, Alfa tadi bilangnya yang nggak sopan. Yang gak sopan, minta maaf ya nantinya ya. Kalau itu yang sudah berbicara salah harus minta maaf. Terus mau cemburu sama teman, tapi harus murah senyum, tersenyum. Jangan nunjuk-nunjuk ke teman. Sopan tidak? Tidak dong, tidak sopan teman-teman. Terus tadi kata Bu Yuni kalau sudah bersalah mengucapkan maaf. Kalau minta tolong, kalau minta bantuan mengucapkan tolong. Kalau sudah dibantu mengucapkan terima kasih. Terus yang kedua, nih. Boleh tidak teman-teman membuang sampah sembarangan? Tapi kalau membuang sampah harus kemana membuang sampah? Ke tempat sampah. Menyimpan buku kepada kemana? Ke tempatnya. Menyimpan pensil ke tempatnya. Sesudah menggunakan mainan harus dibereskan. Terus harus apa dulu sebelum ke sekolah? Boleh tidak ke sekolahnya tidak mandi dulu? Tidak, harus mandi dulu. Jadi itu kesepakatan kelasnya. Ketika sudah menggunakan buku harus dirapihkan. Setuju teman-teman? Setuju? Coba mau mulai kapan ya? Mulai kapan? Mulai sekarang. Ya ketika sudah bermain mainan harus dirapihkan lagi. Terus sebelum makan harus cuci tangan. Sesudah bermain juga
kuku yang panjang harus dipotong, harus digunting. Itu termasuk keyakinan kelas ke dalam menjaga kebersihan. Ya, jadi teman-teman sudah ingat ya, ketika masuk kelas harus mengucapkan apa? Bagus, assalamualaikum. Kalau ketemu bu guru harus langsung salam. Itu perbuatan sopan. Boleh tidak cemberut sama teman? Tidak boleh, tapi harus tersenyum, harus baik. Boleh jogol sama teman? Tidak. Boleh saling ngejek? Tidak. Boleh saling pukul-pukul? Tidak. Tapi maaf ya, ketika kan tadi Bu Yuni udah kasih tahu, ketika bersalah minta maaf, ketika dibantu mengucapkan minta tolong, minta bantuan harus minta tolong, ketika diberi harus terima kasih, ketika apalagi mau lewat permisi. Teman-teman ingat ya keyakinan kelasnya ya. Gambar apa itu nak? Keluarganya sedang bermain bersama, perbuatan baik atau buruk? Baik. Ayo silakan tempel. Nah sekarang ipat. Itu gambar orang sedang apa Pak? Membaca buku perbuatan baik atau buruk? Baik, bagus, tempel. Abil. Di sana. Itunya kertasnya pintar. Nah, ayo Bil. Itu orang sedang apa Bil? Main bola. Main bola bersama siapa? Teman-temannya. Perbuatan baik atau buruk? Buruk. Bermain bola dengan teman? Baik. Perbuatan baik. Silahkan tempel di atas atau di bawah? Di atas. Di atas. Sekarang Arul. Atas. Arul. Yang baik. Ayo. Sok, ambil. Itu sedang apa, Rul? Merebut mainan. Baik atau buruk? Enggak. Enggak, berarti buruk. Kalau buruk di bawah, boleh. Azka, sekarang Azka. Azka. Apa-apa? Dilemetan. Yang sudah boleh cuci tangan. Azka itu sedang apa orang? Cuci tangan. Cuci tangan. Oh, kecelengan. Jadi perbuatan baik atau buruk? Baik, bagus. Ayo Alpa. Alpa, ayo. Buruk. Perbuatan buruk. Oh, silakan. Ipat boleh duduk tertib pintar. Tadi kan peraturan kelasnya harus duduk tertib. Nah, sekarang ayo Alika. Adiba. Alika. Yang buruk di bawah ya. Bagus. Ayo, Neng cari lagi. Ayo. Ayo cari Neng yang mana? Ayo. Nah, itu gambar apa, Nak? Gambar apa ini? Gambar apa? Orang lagi dinasehatin. Perbuatan baik guru. Baik. Ayo kalau baik ditempelnya di atas atau di bawah? Atas. Sekarang Hasna. Ayo. Itu teman-teman gambar apa Hasna? Orang mau berangkat ke sekolah bersama-sama. Perbuatan baik atau buruk? Baik atau buruk bersama-sama berangkat ke sekolah? Baik, ayo boleh ditempel. Sekarang Adiba. Ayo nyari. So, ini gambar sedang apa ini? Apa coba? Gambar sedang bermain dengan teman. Perbuatan baik atau buruk? Baik, silakan tempel. Alia. Kalau baik diberi tanda checklist.
yang pinter, tadi kalau memberi uang ke pengemis perbuatan baik atau buruk? Baik. Kalau jogol sama teman? Buruk. Kalau membuang sampah ke sungai? Buruk. Kalau menengok orang yang sakit? Baik, pinter. Lihat. Mana lihat Arul? Masya Allah, Arul hebat. Lihat Arul. Arul kalau memberi uang kepada pengemis baik atau buruk? Duduk di sana pinter ya nanti. Baik. Kalau menyapu kerja bakti bersama tetangga baik atau buruk? Baik. Membuang sampah ke sungai? Buruk. Jogol sama teman? Buruk. Kalau menembak burung? Buruk. Kalau membantu tetangga membenarkan rumah? Baik. Pegang Arul. Mana lihat Wah? Alfa juga bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim. Ibu-ibu semuanya yang saya hormati, terima kasih pada kesempatan kali ini sudah bisa berkumpul dalam acara pengimbasan sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 untuk memenuhi tugas LMS 1.4 tentang budaya positif. Kami juga ucapkan terima kasih kepada semuanya atas waktunya telah menyempatkan untuk hadir dalam memenuhi undangan saya. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, yang ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Materi yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Pendidikan adalah sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengajaran harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam mengajar, guru harus bersikap among. Among itu apa ibu-ibu? Among itu adalah teladan. Kita harus bisa memberikan teladan yang baik kepada anak didik. Sesuai dengan trilogi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso, Suntolodo, Ingmadya, Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Serta pembelajaran berpihak pada murid dan harus menggunakan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Apa itu Ingarso Suntolodo artinya? Di depan memberi teladan. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus bisa memberikan teladan yang baik atau contoh-contoh yang baik kepada peserta didik. Yang kedua yaitu Ingmadya Mangunkarsa. Artinya apa ibu-ibu? Di tengah memberikan motivasi atau dorongan. Terus Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan juga ya. Nah, sekarang asas trikon. Yang pertama, kontinu. Kontinu itu seorang pendidik harus menuntun murid dengan melakukan perencanaan dan pengembangan yang berkesinambungan, menyatu dengan alam secara
harus dalam memberikan pendidikan, menuntun anak harus disesuaikan dengan kodrat zamannya. Tidak mungkin kita mendidik tidak disesuaikan dengan zaman, karena ilmu pengetahuan pun akan berbeda dengan yang dulu ya dalam penerapannya, apalagi yang sekarang dengan adanya ilmu teknologi yang begitu pesat. Jadi kita harus menyesuaikan dengan alam yang sekarang ya. Yang kedua, konvergen. Apa itu konvergen? Artinya seorang pendidik harus menuntun murid dengan pemikiran yang terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik baik dari kebudayaan yang lain, dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam yang universal atau menyeluruh. Yang ketiga adalah konsentris. Artinya seorang pendidik harus menuntun murid berdasarkan pada kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri. Jadi kita tidak bisa dalam mendidik itu menyamaratakan, karena anak itu unik, anak itu memiliki berbagai macam karakter. Jadi kita tidak boleh menyamaratakan karakter yang ini dengan yang karakter yang lainnya ya. Jadi kita harus mengetahui dulu bagaimana murid kita itu karakternya seperti apa, biar kita dalam memberikan stimulasi akan sesuai dengan yang murid kita butuhkan. Selanjutnya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Ki Hajar Dewantara dan Dian Gassen, disiplin adalah belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Mungkin kalau selama ini kita berpikir bahwa disiplin itu apa, Bu? Disiplin itu apa? Coba. Taat, patuh pada peraturan ya. Nah, sementara pendidikan disiplin menurut Ki Hajar Dewantara bahwa itu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan. Disiplin yang dimaksud di sini yaitu disiplin untuk memiliki motivasi internal. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti dia dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena perilakunya berdasarkan nilai-nilai dari kebajikan. Jadi ketika kita melakukan suatu peraturan, datangnya itu dari internal, dari diri sendiri, bukan karena ada paksaan terhadap dari orang lain. Seperti kita menerapkan disiplin kepada anak itu atas dasar keinginan anak sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara diberikan pengetahuan, diberikan tentang arahan tentang tanggung jawab, tentang peraturan yang benar. Ketika kita sudah memberikan arahan kepada murid, insya Allah anak-anak akan memiliki motivasi dari dirinya sendiri tanpa harus disuruh oleh bu guru. Itu begitupun juga dengan kita ya Bu. Terkadang kita semisal datang ke sekolah tepat waktu karena apa? Karena takut dimarahi, semisal ya, takut dimarahi oleh kepala sekolah karena kesiangan atau karena apalagi gitu. Tapi ketika kita memiliki disiplin dari internal, karena kita datang pagi itu bukan karena takut dimarahin atau apa, tapi kita merasa bertanggung jawab atas tugas kita gitu. Jadi kita datang tepat waktu karena di sekolah sudah banyak yang menunggu. Kita melaksanakan kewajiban bukan hanya karena kita takut, tapi kita sudah disiplin di dalam hati kita, karena itu merupakan sebuah kewajiban tanpa ada perintah, tanpa ada dorongan dari orang lain, tapi semua itu datang dari diri kita sendiri. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsik seseorang akan terbangun. Jadi ketika kita sudah memiliki motivasi yang datangnya dari diri sendiri, istilahnya tidak ada dorongan atau paksaan dari orang lain, maka kedisiplinan itu akan terbangun dengan sendirinya.
Selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan dan restitusi. Hukuman dan penghargaan merupakan cara untuk mengatur perilaku seseorang yang dapat menghancurkan potensi pembelajaran sesungguhnya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak dilibatkan dalam memberikan hukuman dan bersifat satu arah. Nah, hukuman di sini berarti ketika kita atau ketika anak kita melakukan sebuah kesalahan, biasanya ya Bu ya, kita suka memberikan hukuman. Tapi hukuman itu apakah akan membuat anak jerah atau tidak? Mungkin akan jerah pada saat itu ya Bu, tapi efeknya atau berimbasnya nanti ke depannya. Karena dalam hukuman itu bersifatnya tiba-tiba. Jadi ketika ada anak yang melakukan suatu kesalahan, semisal kamu datang terlambat, karena datang terlambat kamu harus berdiri, gitu. Biasanya seperti itu ya Bu ya. Tapi di sini tidak akan, justru dengan memberikan hukuman, anak tidak akan pernah jerah mungkin ya Bu ya. Dia hanya akan menurut hanya pada waktu itu, tapi efek ke depannya akan seperti apa? Nanti kita bahas di belakangnya ya Bu ya. Selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gassen tahun 2004. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Tujuan keyakinan kelas adalah yang pertama, menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. 2. Menumbuhkan pembiasaan positif di kelas atau di sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan sikap tanggung jawab atas pemilihan aspirasi idenya melalui kesepakatan kelas. Yang keempat, menumbuhkan rasa saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Ibu-ibu terserah keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelas itu kalau sekarang mungkin peraturan kelas yang harus anak-anak lakukan atau ikuti. Tapi di sini setelah saya mengikuti guru penggerak, ada satu yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kita dibuat bersama anak-anak. Jadi kalau misalnya untuk tahapan SD itu kita bisa mengajukan keyakinan kelasnya mau apa gitu. Tapi karena untuk TK mah belum bisa, jadi biasanya bu guru yang menentukan. Seperti ini contohnya keyakinan kelas itu. Kalau bahasa sekarang itu mungkin istilahnya peraturan ya, tapi sekarang bahasanya keyakinan kelas. Semisal aku anak sopan, di keyakinan kelas itu bahasanya universal, tapi di dalamnya itu menyangkut kepada keseluruhannya Bu ya. Terus bahasanya tidak boleh terlalu panjang agar mudah diingat oleh anak-anak. Semisal aku anak sopan, kita tanyakan kepada anak, kalau yang sopan itu apa sih anak-anak? Semisal yang sopan itu tidak boleh heureuy sama teman. Kemarin juga saya membuat keyakinan di sini. Terus kalau ke guru harus hormat katanya gitu. Terus kalau masuk kelas harus bilang assalamualaikum. Oh iya bagus, kita tampung aspirasi dari masukan dari anak. Nah, terus kita yakinkan lagi. Nah, teman-teman, kalau kita buat keyakinan kelas, kalau sebelum masuk kelas harus mengucapkan salam, setuju
tidak? Setuju. Terus kalau semisal kepada ibu guru harus hormat, setuju tidak? Setuju. Terus kalau semisal sama teman jarogol, setuju tidak? Tidak. Berarti masuk keyakinan kelas tidak? Tidak. Jadi keyakinan kelas itu kita buat bersama teman-teman. Jadi ketika ada anak yang semisal jogol, nanti kita ingatkan, nah teman-teman kan waktu itu sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya apa coba masih ingat? Boleh tidak sama teman kalau berantem? Oh tidak boleh. Berarti perbuatan seperti itu baik atau tidak? Jadi kita tinggal mengingatkan kembali. Terus yang kedua, semisal contoh keyakinan kelasnya cinta kebersihan. Kita tanyakan lagi ke anak-anak. Coba teman-teman kalau cinta kebersihan itu apa saja? Tidak membuang sampah, tidak memberantakin. Nah nanti kita ingatkan lagi, kita buatkan lagi. Nah jadi ketika teman-teman sudah menulis, berarti bagaimana? Bukunya disimpan lagi Bu ke tempatnya. Terus kalau lihat sampah, bagaimana teman-teman? Dibuang. Nah jadi keyakinan kelasnya, ketika teman-teman melihat sampah harus bagaimana? Dibuang Bu. Boleh kalau membuang sampah sembarangan? Tidak boleh Bu. Jadi itu kan sifatnya tidak dipaksakan, tidak kita sepakati bersama. Jadi ketika ada anak yang lupa, kita ingatkan lagi gitu. Karena keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Apa saja Bu yang termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup? Sandang, pangan, papan, ya, kesehatan juga itu adalah kami kampung kurma kebutuhan primer. Karena ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, kalau di sinilah bahasanya kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, yaitu tentang kesehatan, rumah, makanan. Ketika ibu guru semisal datang ke sekolah, perutnya lapar, terus ngajarnya bagaimana? Pasti akan lemas, akan tidak semangat ya. Makanya di sini ditulis kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi apa namanya? Disebutnya juga kebutuhan pokok. Ketika mau ke sekolah, perut harus kenyang gitu. Terus kebutuhan juga yang kebutuhan pokok juga itu tentang rumah. Ketika kita tidak punya tempat untuk berteduh, untuk tempat tinggal, tempat beristirahat, mungkin datang ke sekolah bukannya untuk mengajar, tapi kita apa namanya malah apa ya namanya, bukan repot, jadi tidak merasa nyaman lah gitu, karena kita tidak bisa istirahat dengan tenang gitu ya. Terus yang selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Pada umumnya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Nah, ketika anak mendapatkan kasih sayang dari gurunya, terus rasa diterima, semisal dalam anak-anak sudah mengerjakan sesuatu, diterima oleh guru, otomatis semangat anak, motivasi anak itu akan terbangun gitu ya. Walaupun mengerjakannya hal-hal yang sederhana, tapi ketika kita hargai hasil dari anak itu, otomatis motivasinya akan terbangun ya. Terus yang ketiga tentang kebebasan atau freedom. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan atau freedom yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal yang baru dan menarik, dan suka mencoba-coba. Jadi silakan anak beri kebebasan Bu. Mau bergerak, mau menginginkan pilihan yang apa, silakan. Jadi di sini anak diberikan kemerdekaan. Tidak hanya harus disuruh oleh guru, ulah segitu. Jangan. Silakan berikan kebebasannya Bu ya. Anak mau bergerak,
keinginan kegiatan yang diinginkannya, silahkan. Karena anak itu memiliki daya imajinasi yang tinggi. Ketika kita menyuruh ini, sementara anaknya mengerjakan yang lain, dia itu punya jawaban tersendiri. Ketika kita tanya kenapa ada mengerjakannya seperti ini gitu, makanya sama gurunya harus diberikan kebebasan ya. Misalnya bu guru mah hanya tadi kata saya juga hanya sebagai among, sebagai fasilitator ya, jadi hanya memberikan fasilitas dan memberikan contoh. Toh kalau anak mau melakukan apapun itu terserah anak-anak ya, jadi kita berikan kemerdekaan. Selanjutnya yaitu kesenangan atau fun. Kebutuhan atau kesenangan atau fun adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Ketika anak-anak sejak dini bahagia, insya Allah sampai dewasanya juga dia akan bahagia ya Bu. Karena di dalam batinnya tidak ada tekanan. Ketika mau melakukan apapun dia senang ya. Makanya saya juga pernah mendengar dari psikolog, ketika anak sejak kecil bahagia sampai dewasa pun insya Allah akan bahagia, karena di dalam hatinya dia tidak dipenuhi dengan tekanan-tekanan, memiliki kebebasan. Yang selanjutnya yaitu penguasaan atau power, merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian, dihormati, didengarkan, meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Nah, jadi anak tuh memiliki penguasaan atau kemampuan masing-masing ya Bu ya. Setiap anak itu berbeda. Anak ini mungkin kelebihannya di sains, anak ini mungkin kelebihannya di kognitif, anak ini mungkin kelebihannya di sosial emosional. Jadi kita harus memberikan pengakuan bahwa anak itu tidak ada anak yang bukan bodoh ya namanya. Jadi semua anak itu memiliki kemampuan potensi yang berbeda-beda. Anak yang mampu di kognitif, yang menguasai di kognitif, tidak mungkin dia akan menguasai juga di bahasa gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, coba ibu semuanya, kita berada di posisi yang mana nih sebagai seorang guru? Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Menghukum itu bukan hanya lewat fisik, lewat bahasa pun bisa menjadi sebuah hukuman atau menyakiti bagi anak. Semisal dengan kata-kata, "Ih, kamu mah bodoh," itu juga sudah termasuk hukuman yang fisik, hukuman verbal, sudah menyakiti hati anak. Nah, penghukum itu biasanya bahasanya nadanya tinggi, bahasa tubuhnya matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk gini, dengan bahasa yang tinggi, semisal, "Kamu ya melakukan lagi kesalahan, kamu kesiangan lagi, kenapa sih kamu setiap hari begini dan begini terus?" Ada yang seperti itu Bu Guru? Ada ya, mudah-mudahan kita mah tidak ya. Terus efeknya apa coba ke anak-anak? Ketika kita sebagai penghukum, anak pasti akan menunduk. Dia akan menurut tapi hanya saat itu. Terus dia mungkin duduk, terus dia akan mencoret-coret semisal di bangkunya, meluapkan kekesalannya karena dia sudah dipermalukan oleh bu gurunya di depan teman-temannya. Terus yang lebih parahnya lagi mungkin dia akan pendendam. Mungkin saat itu iya dia nurut, dia nunduk, tapi efek jangka panjangnya dia itu akan pendendam dan benci kepada kita. Bisa jadi
sekolah, ketika lihat kendaraan kita bisa saja dicoret-coret. Tapi anak TK tidak mungkin ya. Mungkin dia hanya akan menangis. Terus mungkin dia tidak akan kembali lagi ke sekolah karena takut. Karena gurunya begitu, bilangnya tinggi. Kamu ya, kenapa sudah dikasih tahu salah lagi? Padahal manusia itu tampaknya salah. Kita tinggal memberikan pengarahan yang baik. Mudah-mudahan kita di sini tidak ada yang sebagai guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, mengelas. Seperti ini contohnya. Duh, bisa nggak sih bantu Bu Guru? Kalau Bu Guru nggak melakukan ini nantinya Bu Gurunya dimarahin sama ibu kepala. Bisa tidak? Ada tidak yang seperti itu? Ada tidak Bu? Biasanya juga suka ada. Mungkin ya. Tapi efeknya seperti apa? Anak akan memiliki tekanan batin yang tinggi karena dia, wah, guru aku jadi bersedih gara-gara aku gitu. Dia akan merasa minder gitu. Tolong dong bantu ibu ya, biar ibunya cepet beres, tolong. Padahal itu baik tidak? Coba menurut ibu-ibu semuanya, kalau yang membuat rasa bersalah? Tidak, ya. Karena anak ketika mendengar guru seperti itu, di dalam hatinya, wah, saya tuh sudah mengecewakan ibu guru. Ya, mungkin di sini anaknya tidak bisa meluapkan seperti yang tadi di penghukum. Dia akan menjadikan beban di dalam hatinya. Dia tidak bisa meluapkan. Kalau yang tadi penghukum, mungkin si anaknya bisa meluapkan emosinya dengan cara mencoret-coret meja, mencoret-coret misalnya ketika keluar mencoret mobil gurunya gitu. Tapi kalau yang di posisi ini, karena dia merasa sudah bersalah terhadap ibu gurunya, dia hanya bisa berdiam diri. Gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan di sini kita tidak ada ya kontrol gurunya sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Pada posisi ini tidak ada yang menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi bahasanya di sini seperti ke teman, ya kamu kesiangan lagi gitu ya biasanya. Terus bahasanya datar, terus bahasa tubuhnya bisa mendekati anak gitu. Cuma di sini kekurangannya mungkin ya Bu ya. Anak itu jadi ketika dia melakukan disiplin itu hanya karena ada perintah dari bu guru, tidak ada motivasi internalnya dari dalam dirinya, intrinsipnya ya Bu ya. Jadi ketika guru yang lain menyuruh, dah gurunya juga itu mah tidak menyuruh, saya mah akan patuh hanya pada guru yang guru itunya saja gitu. Nah, jadi kekurangannya seperti itu dari posisi kontrol guru ya sebagai teman. Kadang-kala kita juga seperti itu ya Bu ya, suka memposisikan diri sebagai teman gitu ya. Terus yang keempat sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Nah, dalam posisi monitor atau pemantau di sini guru tetap mengawasi semua kegiatan anak ya. Tapi dalam posisi mengontrol ini sudah ada konsekuennya. Bahasa tubuhnya bahasanya datar, bahasa tubuhnya juga sama seperti tadi di posisi yang teman. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, biasanya gurunya seperti ini. Kamu tahu nggak kalau kamu masuk itu jam berapa ya? Misal anaknya menjawab jam 7. Kalau sekarang tuh jam berapa? Jam 7:15. Nah, kalau kamu tahu kan konsekuensinya kalau yang kesiangan itu bagaimana hukumannya? Jadi anak yang mengucapkan sendiri gitu ketika dia melakukan kesalahan, konsekuensinya ada apa gitu. Nah, di posisi pemantau itu seperti itu. Terus tapi tetap ya Bu, dalam posisi pemantau juga
anak akan merasa malu karena semisal hukumannya. Nah, ketika kamu melakukan kesalahan, nanti ketika teman-teman kamu istirahat, kamu harus tetap belajar di sini. Jadi ketika yang lain main, anak-anak tetap di sini, tetap tetap belajar gitu. Yang selanjutnya yaitu tentang manajer. Nah, mungkin ini yang paling cocok buat kita ya Bu ya. Posisi yang terakhir adalah manajer, adalah posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi, semisal gini, ada anak semisal membuang sampah sembarangan. Sini, semisal Ade sini, Bu ini boleh nggak ngobrol sama Ade? Boleh. Tadi Bu Yuni lihat Ade itu membuang sampah sembarangan pas waktu istirahat. Kenapa sih? Biar anak yang mengucapkan sendiri. Oh begitu. Terus kira-kira perbuatan adik itu baik atau tidak? Gitu. Kalau posisi sebagai manajer. Terus ketika adik salah, mau memperbaiki tidak? Itu mau, semisal mulai kapan? Nah, kalau posisi manajer seperti itu, ketika ada anak yang melakukan kesalahan seperti itu. Jadi yang satu penghukum, baik tidak Bu? Cocok tidak kalau di TK? Tidak. Ya, yang kedua pembuat orang merasa bersalah? Tidak. Yang ketiga teman, sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman mungkin kurang tepat ya Bu ya. Terus monitor atau pemantau juga sama kurang tepat. Nah, yang lebih baik itu sebagai manajer. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang restitusi atau segitiga restitusi. Nah, apa segitiga restitusi ini? Nah, ini teh salah satu cara ketika anak melakukan suatu kesalahan atau melanggar. Nah, untuk mencarikan solusinya kita menggunakan cara seperti ini. Di sisi yang pertama ada menstabilkan identitas. Bagian dasar segitiga yaitu bertujuan untuk menstabilkan identitas agar anak suasana hatinya kembali tenang setelah melakukan kesalahan. Nah, seperti tadi yang saya sudah ceritakan, ketika anak bersalah membuang sampah, ini katakan seperti ini, kenapa Ade tadi membuang sampah? Mungkin anak ada alasannya, saya terburu-buru Bu, semisal saya keburu mau main, terus sama kita kuat distabilkan lagi. Nah, nggak apa-apa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu guru juga dulu pernah melakukan kesalahan sama seperti adik, tapi coba menurut adik perbuatan tadi itu baik atau benar atau tidak? Dijawab ditanya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bagian salah satu sisi segitiga yang tujuannya yaitu menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid dan mereka mau terbuka tentang kesalahan yang telah dilakukannya. Nih, sama seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Tadi kan ada serius, apa alasannya? Kenapa ada membuang sampahnya sembarangan? Terus adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini contoh nanti pertanyaan terhadap anaknya ya. Terus yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Bagian dari sisi ini akan menghubungkan anak dengan nilai-nilai yang dia percaya, berpindah menjadi orang yang dia inginkan dan mengembalikan pada keyakinan atau kesepakatan kelas. Nih, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, jadi ketika anak melakukan kesalahan tadi seperti membuang sampah sembarangan, kita tanya, coba adik masih ingat tidak
keyakinan kelasnya apa? Semisal tidak boleh membuang sampah sembarangan, Bu. Nah, kalau begitu boleh tadi perbuatan tadi baik tidak? Semisal tidak. Terus kalau besok adek mau membuang sampah sembarangan lagi tidak? Tidak, gitu. Terus kalau semisal anaknya semisal rebutan main dengan teman, semisal diingatkan lagi keyakinan kelasnya apa coba? Boleh tidak kalau rebutan mainan dengan teman? Pasti anak-anak akan menjawab tidak boleh. Terus adik mau tidak kalau meminta maaf sama teman yang tadi sudah direbut mainannya? Semisal mau, kapan? Ditaruh sama kurang dari taruh gitu. Terus adik mau mulai kapan ya kalau semisal kalau punya mainan mau bersama-sama dengan teman tidak rebutan? Ditanya seperti itu ya Bu ya. Jadi ketika kita memberikan si anak tersebut tidak merasa sedang dimarahi, tapi akan dikembalikan lagi terhadap keyakinannya, terhadap kepercayaannya. Oh, ketika saya sudah melakukan kesalahan, justru saya tadi diberitahu sama Bu Guru teh tidak diberikan hukuman gitu. Jadi sikap keterbukaan antara seorang guru dan seorang peserta didik akan terjalin. Jadi tidak ada anak tidak malu lagi. Semisalkan terkadang banyak menemui anak yang ketika melakukan kesalahan itu sembunyi-sembunyi, malah dia itu merukut takut lah gitu ya. Tapi di sini mah anak bisa mengungkapkan kenapa dia seperti itu gitu. Terus kita juga tahu dan mungkin anak melakukan seperti itu ada alasannya. Ketika alasan anaknya gitu, kita bisa memberikan masukan-masukan yang lebih baik gitu ya. Nah, ibu-ibu semuanya, mungkin materi dari saya cukup sekian. Saya mohon maaf barangkali banyak kesalahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya minimal untuk saya sendiri dan umumnya untuk ibu-ibu semuanya ya Bu ya. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat, bisa diterapkan dalam aktivitas kita sebagai seorang guru. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ada yang mau ditanyakan? Berikan kepada saya akan menyampaikan tanggapan setelah mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bunda Yuni. Alhamdulillah setelah tadi mendengarkan materi dari Bunda Yuni, saya pribadi mendapatkan pencerahan mengenai keyakinan kelas. Ya di sini mungkin kurikulum merdeka ya Bu ya, ada beda istilah mungkin. Setelah mendengarkan dari Bunda Yuni, alhamdulillah dapat pencerahan tentang keyakinan kelas, tentang kontrol sebagai guru. Alhamdulillah, insya Allah materinya sangat bermanfaat dan akan kami terapkan di sekolah. Mungkin itu saja tanggapan dari kami. Sukses buat Bunda Yuni. Terima kasih atas materi yang disampaikannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi ibu-ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.